sebelum kita ke asuhan keperawatan gastritis, yuk kita kenali dulu gastritis itu apa. Gastritis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat akut dan kronis dengan kerusakan erosif karena permukaan hanya bagian mukosa. Prinsip psikologis, infeksi bakteri umumnya adalah bakteri Helicobacter pylori. Penggunaan obat tertentu, ankorosif, keracunan, sering makan makanan asam juga pedas, lada, makanan berminyak, gorengan, kafein, minuman bersoda, dan minuman beralkohol, kebiasaan makan yang tidak teratur. Lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dengan zat asam lambung dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Dan tahapan pertama adalah mah ringan. Mah di dalam tahapan ringan biasanya belum menimbulkan sakit yang berarti, namun akan terlihat adanya tanda asam lambung yang berlebih di sekitar dinding lambung. Tahapan berikutnya adalah mah sedang. Pada tahapan ini, sakit mah sudah menimbulkan nyeri dan mual yang menyakitkan. Kemudian, mah kronis. Mah kronis adalah tahapan mah yang sudah cukup parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Heria, NIM PO 7120320007. Di sini saya akan menampilkan tentang asuhan keperawatan gastritis. Gastritis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung bersifat akut dengan kerusakan erosif karena permukaan hanya pada bagian mukosa saja. Gastritis merupakan suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut diikuti asam lokal. Karakteristik dari peradangan ini antara lain anoreksia, rasa penuh, dan tidaknya pada epithelium. Mual peradangan lokal pada mukosa lambung ini akan berkembang bila mekanisme protektif bisa dipenuhi dengan bakteri dan bahan aktivitas lainnya. Etiologi, ada beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan seseorang seperti kolesterol, diabetes, suasana lambung misalnya. Apa ini menimbulkan iritasi mukosa lambung? Penyebab lain adalah konsumsi alkohol. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan dasar dan zat korosif atau luka dan radang. Dapat menyebabkan kerusakan mukosa datar, menyebabkan trauma, pembakar, kemoterapi, kerusakan suasana syaraf pusat, dan merangsang peningkatan produksi HCl lambung. 3. Ada mutasi klinis dengan gastritis. Dibagi menjadi dua. Pertama, gastritis akut. Gastritis akut, gambaran klinis akut berkisaran dari keadaan asimptomatis, nyeri abdomen yang ringan dan nyeri abdomen akut yang sistematis. Gastritis kronis biasanya asimptomatik, kendala gejalanya nausea dan kondisi. Keempat, ada fisiologi pada gastritis adalah obat-obatan, alkohol, garam mentah, dan zat iritasi lainnya dapat merusak peran penting dalam produksi lambung dari oleh asam hidroklorida dan kehadiran ACL dan stimulus perubahan peptinogen menjadi peptinogen menjadi peptin. Peptin rangsang pelepasan vitamin dari sel histamin akan menyebabkan peningkatan konektivitas
sehingga terjadinya pemindahan cairan dari intra ke ekstrasel yang menyebabkan pakan kapiler sehingga timbulkan melakukan regenerasi mukosa. Oleh karena itu gangguan tersebut akan dengan sendirinya. Di sisi lain, bila lambung sering terpapar dengan zat iritasi makanan, inflamasi akan terjadi terus-menerus. Jaringan yang beradang akan diisi oleh jaringan fizi dapat hilang dan terjadinya atrofi sel mukosa lambung. Selanjutnya hasilkan sel mukosa lambung akan menurun dan dihilangkan sehingga cobaan atau vitamin B12 tidak dapat diserap oleh usus kembali. Ada klasifikasi gastritis adalah proses pada lapisan mukosa. Salah satu jenis penyebab dalam dapat diberikan pendarahan. Ada juga gastritis akut dengan temunya gastritis kronis dan gastritis erosiva. Gastritis ini berasal dari makanan terlalu banyak dan terlalu cepat. Makanan yang terlalu berbumbu klasifikasi gastritis adalah proses inflamasi pada lapisan mukosa dan lapisan mukosa lambung. Secara histopatologis dapat dibuktikan dengan adanya infiltrasi sel-sel radang di daerah tersebut. Gastritis merupakan salah satu jenis penyakit dalam, dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, gastritis akut. Gastritis akut tanpa pendarahan dan juga gastritis akut dengan pendarahan. Contohnya gastritis dan gastritis erosiva. Gastritis akut berasal dari makanan terlalu banyak dan terlalu cepat. Maka makanan yang terlalu berbumbu atau mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Iritasi bahan semacam alkohol, aspirin, glikol, serta bahan kronis. Kronis inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh usus benigna atau bakteri pylori. Tiga adalah gastritis bakteria. Gastritis ini disebut gastritis infeksiosa disebabkan oleh resmo dan benih. Ini contoh. Pemeriksaan penunjang pada gastritis ialah sebagai berikut. Pemeriksaan tes ini digunakan untuk memeriksa adanya antibiotik H. pylori dalam darah. Hasil tesnya ketika positif bahwa pasien pernah kontak dengan bakteri pada suatu waktu dalam hidupnya, tapi pasien tersebut terkena infeksi. Pemeriksaan pernafasan, tes ini dapat menentukan apakah pasien terinfeksi oleh bakteri H. pylori atau tidak. Pemeriksaan feses, tes ini memeriksa apakah H. pylori dalam feses atau tidak. Jika hasilnya positif, maka dia membuktikannya terjadinya infeksi. Pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Dengan tes ini terlihat adanya ketidaknormalan pada saluran cerna bagian atas yang mungkin tidak terlihat dari sinar. Yang kelima, ronsel saluran cerna bagian atas. Penata laksanaan pada gastritis terbagi menjadi dua. Pertama, gastritis akut biasanya mereda bila agen-agen penyebab dapat dihilangkan. Penalasan medisnya diberikan obat anti mual, koreksi keseimbangan cairan elektrolit 4 jika masih muka. Yang kedua, gastritis kronis. Faktor utama adalah ditandai oleh kondisi obstruktif epitel kelenjar disertai sel periantal dan sel. Dinding lambung menjadi tipis, mukosa mempunyai permukaan rata. Gastritis kronis ini digolongkan menjadi dua, yaitu kategori tipe A dan kategori tipe B. Tipe A disebut juga dengan
gastritis ulcerosis atau tunggal, dan kategori gastritis B disebut antral. Nah, yang ke-9 ada jika komplikasi. Jika dibiarkan tidak terawat, gastritis akan mengakibatkan cacing ulcer dalam pendarahan pada lambung. Beberapa bentuk gastritis kronis dapat mengakibatkan kanker lambung, terutama terjadinya dispeptisan secara terus-menerus pada dinding lambung dan perubahan pada sel lambung. Kebanyakan kanker lambung adalah adenokarsinoma yang bermula pada sel kelenjar dalam otak. Kanker jenis lain yang terkait dengan infeksi akibat H. pylori adalah lipoma. Kanker ini berkembang secara perlahan pada jaringan sistem kekebalan pada dinding lambung dan bisa ditemukan bila ditemukan pada tahap awal. Komplikasi yang dapat terjadi adalah lupus septum, pendarahan saluran cerna bagian atas. Nah, di sini ada konsep dasar aturan keperawatan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar aturan keperawatan. Pertama ada pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan proses keperawatan. Diperlukan pengkajian ini seperti identitas. Pertama, bisa identitas pasien terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Identifikasi penanggung-jawaban terdiri dari nama, hubungan dengan klien, pendidikan, pekerjaan, alamat. Yang kedua ada riwayat kesehatan. Keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Pemeriksaan fisik, keadaan utama, tanda-tanda vital seperti tekanan darah 120/80 mmHg, nadi, respirasi atau pernapasan, dan suhu. Kedua ada pola aktivitas, aktivitas istirahat, eliminasi, makan dan data penunjang, fungsi lumbal, kultur, kultur darah, kultur urin, alat kapur jarum, LRT, CT scan. Bahkan saya mengangkat 2 diagnosa. Pertama, nyeri akut berhubungan dengan adanya kecerdasan psikologis. Yang kedua, resiko dan krisis berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan ini ada pertama nyeri akut berhubungan dengan pencederaan fisiologis. Tujuannya telah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri akut menurun dengan kriteria hasil SLKI. Saya mengambil tingkat nyeri, keluhan nyeri, ringis, dan keterangannya 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Fisik, manajemen nyeri, observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang keempat, terapeutik. Terapeutik berikan teknik dan farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Dan fasilitas istirahat dan tidur, edukasi, jelaskan penyebab, keluarga, dan kondisi nyeri. Dan jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua adalah resiko dan nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengobservasikan nutrien. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan status nutrisi dan kriteria hasil pola makan yang tidak habis, berat badan, nafsu makan, keterangan memburuk, cukup
dan buruk, sedang, cukup, baik, dan membaik. Sisi manajemen nutrisi. Observasi, identifikasi, status nutrisi. Identifikasi makanan yang disukai, monitori berat badan, berat fisik, dan makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasi anjuran gizi dulu jika mampu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Terakhir ada tahap evaluasi. Tahap akhir merupakan tahap akhir yang digunakan untuk menilai keberhasilan asuhan keperawatan atas tindakan yang dibutuhkan pada teori maupun kasus dalam membuat evaluasi untuk berdasarkan tujuan dan hasil yang diinginkan. Inilah presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.